Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Bincang hari ini. Tentunya masih bersama Prof Yudi nih. Kita ngobrol tentang pendidikan karakter dan juga ini bagaimana usaha kita untuk bisa memberikan atau menumbuhkan moral yang baik ya Pak. Sebelumnya tadi kita udah ngomong tentang pendidikan karakter, dampak positifnya ya Pak ya. Selanjutnya Pak, saat ini generasi muda gitu Pak ya, mungkin nggak semua, tapi ada beberapa. Ini mengalami degradasi moral. Atau yang tadi kita bisa lihat ya, ada banyak kenakalan-kenakalan remaja gitu yang terjadi. Dan tentunya bahkan kita juga tidak bisa menutup mata Pak, bahkan ini kenakalannya itu sudah ibaratnya menjurus kepada kejahatan yang cukup fatal. Ini sebenarnya kalau kita kaitkan dengan pendidikan karakter, penyebabnya apa sih Pak sehingga mereka melakukan hal seperti itu? Ya, terima kasih Mbak Rida ya dan para pemirsa Sultan TV yang berbahagia. Jadi kalau kita lihat kondisi saat ini kan sangat miris sekali ya. Dan memang berdasarkan data yang ada juga umpamanya dari PISA ya. Ini tahun 2018 saja tingkat bullying di sekolah itu di atas 40% gitu. Sedangkan rata itu 23%. Berarti kan artinya sangat tinggi sekali gitu. Peristiwa-peristiwa bullying yang terjadi di dunia pendidikan. Atau umpamanya KPAI ya yang melaporkan 2.980-an itu kasus itu di tahun 2021 ya. Bahkan terakhir juga kemarin trennya meningkat ya, meningkat. Terjadinya bullying. Jadi ada juga penelitian mengatakan dari 3 siswa ya 1 itu pernah menjadi baik pelaku maupun jadi korban gitu. Jadi ini kan situasi yang sangat mengkhawatirkan. Kemudian juga ketika melihat kondisi di sekolah kita juga itu yang pendidikan karakternya sudah jalan ya itu baru 60%-an. Berarti masih ada PR, kurang lebih 40% ya untuk memperbaiki kondisi di sekolah ya. Kemudian juga ada penelitian yang mengatakan bahwa baru 50% orang tua yang mengatakan bahwa dia mendidik anaknya dengan karakter yang baik. Dan 50% tidak percaya diri gitu. Akhirnya mereka percaya ke lembaga sekolah atau ke pondok pesantren atau apa gitu untuk mendidik mereka anak-anaknya gitu. Karena mereka, nah ini kan berarti kalau ditanya faktor apakah yang menjadi masalah gitu ya. Ya sekarang kita kan tinggal atau hidup di abad 21 yang teknologinya sangat canggih sekali ya. Betul. Itu tahun 2018 tuh belum ada COVID tuh. Orang terkena internet itu masih mungkin jumlahnya yang terimbas internet masih kecil ya. Tapi ketika ada COVID 2020 something sampai 2022 itu kan mereka terpapar semua dengan internet. Betul. Mau nggak mau, Pak, tidak karena mau. kehidupannya di situ tuh. Belajarnya di situ. Dan kebiasaan-kebiasaan mereka itu yang mereka ambil dari medsos, dari yang lain, akhirnya itu menjadikan tadi membentuk karakter dia juga gitu. Kenapa kamu melakukan hate speech atau umpamanya menghina dan sebagainya pada orang? Karena dia temukan di itu melalui media medsos, sosial dan itu ya, menjadi Pak. hal yang sangat biasa gitu ya. Walaupun katanya ada undang-undang ITE ya, gitu kan. Tetapi mereka dapat dari itu. Atau umpamanya perilaku-perilaku yang sifatnya mendekati kriminal ya, sampai hilang jiwa dan sebagainya kan, menghilangkan jiwa seseorang. Itu mereka lihat dari tadi itu medsos dan yang lain-lain ya. Jadi itu menjadi salah satu faktor ya. Jadi teknologi ini bagus, tapi jangan lupa di teknologi itu ya, di dunia maya itu ada yang putih dan ada yang hitam. Jadi kalau orang tuanya tidak mendampingi ketika mereka berinteraksi dengan dunia maya ya, dengan online, maka yang akan membentuk karakternya kita dunia maya itu ya. Jadi ada istilah, kalau Anda tidak membentuk anak Anda, jangan salahkan kalau dunia yang membentuk karakter anak Anda gitu kan ya. Ya kalau kita sebagai orang tua tidak mau ya. Iyalah, karena Pak. kita tidak tahu kan dunianya dunia seperti apa gitu kan. Kemudian yang kedua sekolah ya. Di sekolah belum semua istilahnya guru-guru itu paham bagaimana mengimplementasikan pendidikan karakter gitu.
Jadi perlu juga dilakukan semacam penanaman pemahaman nilai-nilai ya, sosialisasi tentang bagaimana cara implementasi dalam bentuk aktivitas pembelajaran gitu ya. Nah, kemudian dalam kokurikuler dan yang lain-lain, dan itu tidak mudah ya, betul. Perlu dilakukan. Jadi kebijakan saja umpamanya penguatan karakter tidak cukup, tapi perlu sampai implementasinya. Bahkan kalau perlu sekolah mengevaluasi. Nah, itu evaluasi yang paling penting ya sih Pak ya. Bagaimana ini penguatan karakter di sekolah kita, sudah berjalan atau belum? Kalau kurang, apa yang harus diperbaiki? Jadi kalau umpamanya ada sebuah tawuran dari sekolah ini gitu, something wrong dengan sekolah di sana gitu ya. Saya ketika ada yang lain-lain, saya tidak bisa menyalahkan siswa langsung ya. Betul. Tapi di dalamnya ada sebuah proses yang kompleks, baik keluarga, lingkungan maupun dari sekolah gitu. Jadi kita harus lebih bijak juga. Oh, mungkin ini kesalahan dari kita gitu. Kita belum secara maksimal memikirkan anak-anak terkait karakter. Baru sampai pada tahap ngasih pembelajaran, evaluasi gitu. Tapi karakternya kurang. Gitu. Dan idealnya kan di sekolah itu menemukan model ya. Model-model yang contoh baik. Gitu ya Pak ya. Tapi yang terjadi sekarang kan pelecehan dan sebagainya bukan orang jauh. Iya, justru orang-orang terdekat yang akhirnya bikin kita juga ngeri ya Pak ya. Ya, gitu kan. Tapi itu oknum ya. Jadi kenapa sekarang kita sering melihat itu? Karena sekarang juga ada tren bahwa masyarakat mau speak up. Ya, mau berbicara. Bahkan yang 10 tahun yang lalu juga disampaikan saat ini. Karena apa? Karena mereka melihat mungkin ini predator ini belum hilang. Ya, harus diinikan ya, ada tanggung jawab moral dari mereka gitu. Jangan sampai kejadian lagi gitu. Nah, ini juga artinya di sekolah juga kalau umpamanya ada oknum-oknum seperti ini harus diberikan sanksi ya. Ada sanksi tegas ya Pak, sanksi tegas gitu ya. Itu kan kalau tidak salah di Tangerang itu mendapatkan penghargaan ya, dia sebagai pembina pramuka ya. Iya, padahal tapi saya melakukan pelecehan Pak. Ya, gitu kan. Nah, ini juga sedang ditelusuri lagi ya, apa yang menyebabkan orang itu dipindahkan dari sekolah ini, kemudian pindah ke sekolah yang lain ya, di sekolah yang lain justru mendapatkan penghargaan, tapi di sekolah yang itu juga ada hal-hal mungkin yang tidak berterima ya di masyarakat. Kemudian faktor yang lainnya tentu faktor masyarakat, ya lingkungan. Lingkungan sangat berdampak sekali ya. Jadi kalau umpamanya kegiatan hal-hal yang negatif dibiarkan atau terjadi pembiasaan, jangan membiasakan yang salah. Iya, itu yang jadi poinnya, jangan atau abai ya Pak. Kadang tuh ya udahlah. Atau jangan membenarkan yang biasa. Oh, udah biasa katanya. Padahal itu salah gitu kan ya. Takut nanti menjadi tadi itu karakter, kebiasaan. Oh, ini mungkin dan kemampuan anak itu belum sampai pada tahap mana yang yang benar, mana yang salah, karena dia tidak tahu gitu. Konsekuensinya pun masih bingung gitu ya Pak. Kalau kita kan bisa memikirkan mungkin yang dewasa, ini akan terjadi kalau saya melakukan ini. Kalau anak-anak kan kadang kayak ini apa ya sudah dilakukan saja. Mungkin itu yang berdampak ya, lingkungan juga, keluarga terutama juga ya. Itu kalau ditanyakan apa, mungkin karena kehidupan semakin kesini semakin keras ya. Keluarga mencari nafkah dan sebagainya, sampai anaknya akhirnya cari perhatian lain lah gitu, terabaikan. Ya, sehingga mereka melihat bahwa mereka menemukan karakter jati dirinya bukan di rumah, tapi di luar. Lebih bagus kalau umpamanya di luar itu hal positif, lingkungannya baik ya, tapi kalau jelek ya itu wassalam tuh. Wassalam ya. Betul-betul. Nah, kemudian Pak, ini bagaimana cara mendeteksi dan juga kita bisa menyikapi generasi muda yang ini kayaknya kurang nih mendapatkan pendidikan karakter? Ya, sekolah harus ada semacam komunikasi dengan keluarga ya, dengan orang tua siswa ya, diadakan komunikasi, kerjasama. Istilahnya kalau umpamanya karakter anak buruk ya, kita tidak bisa mengatakan ini semata-mata kesalahan di sekolah, tidak ya, karena sekolah kan hanya sekian jam saja gitu. Betul. Kan, tapi banyaknya kan di rumah.
Jadi ya sekolah juga harus bekerja sama dengan orang tua, diberitahu hal-hal yang katakanlah harus mendapatkan perhatian, umpamanya ketika mereka membuka gadget ya, itu harus apakah yang dibukanya sehat atau tidak gitu kan. Kemudian juga jangan sampai anaknya keluar rumah malam-malam gitu kan ya. Kita kan kalau udah di atas jam 10 itu mau ngapain anak-anak gitu kan. Betul. Ya. Tapi kalau keluarganya mungkin jam 8 nggak boleh keluar gitu. Ada kan. peraturan yang ngomongnya gitu. Habis sholat isya beres selesai udah gitu kan. Nah, jadi kalau udah jam 10 malam akhirnya kan mereka melakukan hal-hal yang sudah tidak terkontrol lagi gitu. Betul. Jadi itu kemudian juga harus ada keterbukaan ya. Jadi itu bisa kalau dikatakan bisa terdeteksi tidak kalau umpamanya anak-anak itu mengalami, bisa kelihatan umpamanya dari dia tidak masuk sekolah. Jadi tindakan-tindakannya itu kelihatan ya Pak ya sebenarnya. Kemudian sikapnya lebih kepada umpamanya ganas ya. Iya. Tidak mau menerima mungkin istilahnya sumbunya sumbu pendek gitu ya. Langsung aja gitu kan. Ya. Kemudian juga ya penggunaan kata dan yang lainnya ya. Jadi itu menjadi warning ya. Saya melihat umpamanya di sebuah sekolah itu kalau karakternya bagus, ketika kita orang asing datang ke sekolah, anak itu menyapa, salam, ya, bahkan cium tangan. Gitu. Kemudian langsung bertanya, Bapak mau bertemu dengan siapa gitu, mari kami antar gitu kan. Tapi ada juga yang tidak acuh gitu ya, dibiarin aja gitu kan, dia udahlah gitu kan, gak kenal gitu kan ya. Nah, kemudian kita setiap masuk ke sekolah, anak langsung tunduk, memberikan hormat gitu kan, dan itu setiap anak ya. Itu mungkin karakternya tidak hanya sekedar disosialisasikan, tapi memang diterapkan, diimplementasikan, dicontohkan gitu oleh kepala sekolahnya, oleh guru-gurunya, mungkin guru dengan guru, kepala sekolah dengan guru, ya mereka guyub gitu kan, saling menghormati. Itu menjadikan model yang jadi contoh. Kemudian dari prestasi anak juga, ya. Jadi kalau umpamanya prestasi anak menurunnya drastis, ya kita tanya harusnya, Pak. Ya, kenapa gitu? Why? What problem? Ya, ada masalah apa? Itu kan jangan-jangan dia punya masalah yang sebetulnya butuh layanan konseling ya, yang tidak bisa diselesaikan secara sendiri lah gitu, butuh bantuan dari orang lain. Nah, itu kan berarti karakter keterbukaan ya, kemudian komunikasi dan yang lain itu kan akan terbangun kalau adanya kepercayaan ya. Kepercayaan ya. Tapi sekarang yang lagi rame di SMA 5 Tangsel juga ya, yang guru BK-nya yang diminta dipindahkan ya. Ya, itu dia. Akhirnya kan juga sekarang ini makin majunya zaman gitu ya Pak. Ini juga entah kenapa mungkin tipe-tipe manusia juga makin beragam nih Pak. Salah satunya yang tadinya kita mau menganggap guru aman gitu, ada salah satu kecenderungan yang berita-berita di luar yang membuat kita akhirnya ketakutan. Nah itu kan akhirnya juga perlu ditelusuri lagi dan kita juga perlu bersikap bijak ya Pak ya. Ya, sekarang kan trendsnya seperti pelecehan dan yang lain-lain. Kalau dulu mungkin karena tidak aturan dianggapnya biasa ya. Iya, betul. Ya, colek-colek itu biasa gitu. Sebetulnya itu kan pelecehan. Iya, betul. Sweet-sweet juga nggak boleh kan. Catcalling nih. Atau umpamanya perkataan-perkataan yang menjurus kepada seksualisme juga tidak boleh gitu kan. Iya, betul. Ya, itu hal-hal yang tabu yang bisa dikategorikan terhadap pelecehan ya. Nah, sekarang kan sekolah juga sudah membuat peraturan harus ada semacam unit ya yang mengatasi kekerasan seksual itu. Jadi ada unit yang melihat. Jadi kalau ada anak apa-apa bisa langsung lapor gitu ya. Itu jadi juga mengantisipasi ya Pak ya. Termasuk di kampus juga ada unit PPKS ya Pak. Iya, PPKS namanya. Oke. Pak, kita akan break lagi. Dan kita akan kembali sesaat lagi pemirsa. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.